kancah ya bisa dibilang ini internasional loh. Ya, bisa dibilang ini internasional karena memang lawannya yaitu teman-teman dari Vietnam. Let's say kita bakal lihat Mm-mm. dulu ke dalam in-game-nya di mana udah ada teman-teman dari Unfort Iya. yang sudah turun di area atas nih. Sepertinya Sipiat menjadi pilihan untuk teman-teman Sisi turun di Iya. area Sipiatnya sendiri yang dimana kita juga belum lihat ya bahwa teman-teman Indonesia tuh berada di turun di area mana untuk drop zone-nya. Dan kali ini Mm-mm. kalau gue bisa bilang juga teman-teman Sisi ini berhasil untuk mendapatkan buya atau victory untuk di area clash squad atau mode clash squad yang dimana dia melawan oleh teman-teman dari FDW dan kawan-kawan. Dan kali ini Bung Surya kita bisa lihat dari Iya. arah posisi pesawat tadi yang entah dari mana ya, kita masih belum tahu Mm-mm. arah entah dari mana. Dan kalau gue lihat dari minimap sendiri itu lumayan area kiri atas lumayan rame banget harusnya, dan gue Iya. rasa bakal terjadi penumpukan di area pinggiran zona sih Bung Surya. Iya, di bagian pinggiran zona apabila zona pertama nanti nggak ada di atas atau kalaupun ada di atas zona keduanya nggak ada di atas, mereka bakalan numpuk semua tuh karena satu jalur masuk mereka. Observatory, Graveyard, Bullseye, CPR itu tim semua juga tadi di sana. Tetapi aku rasa mereka juga pasti punya planning gitu apabila ketemu tim di pinggiran circle karena di atas tuh kan Baby Moon kalau kita ngeliat banyak launchpad tuh. Jadi kalau Ya, memang di setuju. depan melalui jalan kaki mereka ketemu player bisa ada opsi lain, mereka bisa menggunakan launchpad potong jalur langsung ke hanggar, langsung ke katul bisa mereka lakukan. Harusnya bisa, dan itu gua rasa juga mestinya banyak tim-tim yang akan melakukan pemotongan drop ya, pemotongan Mm, rotasi dari masing-masing tim yang dimana mereka mungkin bisa menerka atau menggunakan info zone sebagai iya. pencegah dari penabrakan atau rotasi yang bakal mereka temuin nantinya. Dan gue rasa di sini harusnya masih cukup tenang, tapi ternyata dari teman-teman DB yang kali ini juga turun di area Sipiat, apakah akan ada pertempuran antar Vietnam, dan ini lumayan harusnya Waduh. klub posisinya Bang Surya. Ya, dari tim DB ternyata sudah berada di seputaran CVR juga mereka. Padahal tadi cuma Chongqing nih. Dan ternyata harus kedatangan teman satu negaranya sendiri dan bau baru saja masuk ke daerah Sivria. Tapi untuk saat ini sih mereka belum saling mengetahui. Untungnya dari tim Chongqing mereka nggak ngambil ke arah Bullseye. Kalau seandainya mereka ke arah Bullseye ini bakalan ketemu. Ya, iya, bakalan ketemu sih mestinya, karena kalau gue rasa sih dari kedua tim ini harusnya sih saling menarik. Mungkin dia Menang loh ngelawan tim CC. Mereka tadi ketemu di Clash Squad kalah Siter. Battle Royale menang iya, dia. iya, dengan easy peasy menumbangkan satu persatu dari teman-teman Sisi yang dimana sebenarnya itu tersisa satu orang, dan itu kesalahan banget dari satu orang lone Hmm. survivor dari Sisi sendiri bakal mencoba untuk pergi dalam posisi Ya. open field seperti itu, dan ada satu attacker yang cukup sakit harusnya berhasil untuk mendapatkan. Tapi kali ini kita bakal bergeser Ya. dulu Bung Surya. Ya, ke daerah seputaran hanggar di mana situ sudah ada demikian dilakukan oleh seorang Rizal Muk dengan menggunakan dual car-nya dengan tidak adanya seorang limit for you tadi yang harus tereliminasi, tetapi masih cukup kuat aku rasa untuk berhadapan dengan player, apalagi player musuh yang berada di depan dari tim Kenloa itu juga terpisah-pisah. Tapi harus diwaspadai juga karena jangan terlalu lama tim atau si Rizal Muk tadi fokus ke arah jembatan. Bisa jadi bakalan ada serangan dari belakang. Harus tetap diwaspadai 360 derajat gitu. Jangan fokus ke arah satu arah saja. Iya, karena kalau gue lihat juga ya dari komposisi player dari For You sendiri, di mana Rizal Muk di sini menggunakan double car. Let's say itu mungkin ada auto aimnya. Dan mungkin dari Asep juga di sini yang menggunakan double vector, berarti mereka tidak bisa langsung ngeras begitu saja, karena kalau kita lihat-lihat juga dari hangarnya sendiri posisinya cukup open field, dan itu sangat tricky banget apabila dari For You sendiri melakukan engage ke arah depan. Tapi kita bakal lihat sedikit dari teman-teman sitter yang nampaknya sudah mulai rotasi cukup cepat, Ya, yang ya. dimana dia turun tadi berhasil numbangin di area Bima Sakti, dan kali ini sudah berada di area pick, yang dimana sebenarnya sudah ada satu tappingan Waduh. juga kali ini Bung Surya.
Ya, KitKat menjatuhkan seorang FDB tadi dengan menggunakan Baretta ya. Nice sekali dua tim Indonesia Waduh. harus ketemu di sini. Waduh, ini bakalan lebih panas nih apabila ketemunya dua tim Indonesia. Aku rasa apalagi dari Buya Fams yang sedang menyaksikan streaming ini ya. Karena mereka pasti bakalan saling mendukung Oh my streamer god. favorit masing-masing. Seorang KitKat berhasil dijatuhkan balik oleh seorang FDW kali ini. Dibalikin keadaan. Tadi KitKat menjatuhkan FDW, tapi FDW menjatuhkan balik seorang KitKat sama-sama menggunakan sniper lah jarak jauh gitu ya. Ya, dan gua rasa di sini di sisi lain juga ada notification di mana ada pertempuran juga harusnya nih antar teman-teman dari Vietnam. Bakal banyak banget Ya. pertumpahan darah kali ini di mana Chan berhasil untuk mendapatkan 1 orang, 2 orang sudah dibungkus kali ini Bung Surya. Iya, ketemunya akan Lau tadi berhadapan dengan satu tim dari negara mereka sendiri yang mana tadi itu sudah harus terbunuh ya, dua player yang kalau kita perhatiin sih player-player dari tim Vietnam ini ngeri-ngeri, penempatan posisi mereka itu berbahaya loh. Kita ngelihat beberapa kali player yang terbunuh itu dalam keadaan posisi yang terbuka, maksudnya nggak di dalam satu bangunan. Tapi kita berpindah aja dulu, di mana sini juga sudah terjadi pertumbuk-tumbukan. Satu player juga sudah berhasil dijatuhkan di popok dengan satu wall, juga satu player harus terkena dan bau kali ini. Dua player terjatuh, masih ada Ngunyen di sini dengan menggunakan one punch man-nya berada dalam satu crown coba untuk nge-revive, tapi satu player di bagian depan sana menggunakan MP5. Killer TV coba untuk balik badan ke arah belakang, di reload aja dulu, mungkin dia kabur mundur ke bagian belakang sana. Tersisa satu orang, dua player ternyata. Chauvani Killer TV di luar sendirian dengan HP yang tidak begitu banyak, harus terknockout. Chauvani berputar ke kanan, coba memilih-milih teman yang baru mau dibangunkan. Di belakang ada player juga pop up, satu gol sudah ketahuan secara posisi, tinggal setup atau apalagi yang akan dia lakukan. Satu granat dilempar ke bagian dalam, dua player sudah harus meledak begitu saja, juga harus terbunuh. Kepala botak mau coba untuk berlari aja, di mana masih ada beberapa player lagi. Meskipun dia sendiri dari tim ini sendiri mendapatkan satu player, tetapi tiga player yang harus dilawan selanjutnya ini agak sulit lah, 1 lawan 3. Dan kita masih menyaksikan, dicari-cari ada Cacia. Ini dia satu player dari tim Indonesia bakalan memukul satu orang tadi yang tersisa. Kelihatan Chauvani berpindah dia ke bagian dalam, naik ke lantai 2 dan bau harus tereliminasi. Nice sekali dari tim Heo, walaupun terbunuh satu player, tetapi setidaknya 4 kill mereka kantongi. Ya, di mana teman-teman dari Heyu kali ini bakal mencoba menjadi third party ya. Caca Cia, Alfi dan juga DS berhasil untuk ngebungkus dan memulangkan satu tim begitu saja. Karena kalau gue rasa tadi ada pertempuran antara teman-teman Vietnam yang berada di rumah ini, yang sebenarnya ada satu orang lone survivor yang cukup on point, di mana dia mencoba untuk revive temennya, tapi di posisi lain juga harus dibungkus juga sama teman-teman dari Vietnam, yang dimana itu ada satu momen Face memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang Face itu sangat-sangat mendapatkan accessibility yang cukup poin. Karena kalau gue rasa tadi ada Face 3 juga yang udah dipakai, dan itu lumayan ngebantu untuk dari daya pertahanan yang menjadikan lone survivor tersebut. Dan untungnya tadi ada satu engage yang dimana satu tappingan itu menuju ke arah teman yang udah terkena knockdown, jadi langsung terending, dan untungnya masih bisa untuk melakukan healing medkit dan langsung cabut begitu saja, sampai ada teman-teman dari Indonesia yang bakal mencoba untuk menjadikan third party. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu sedikit Bang Surya. Iya, Trongcong kali ini bakal ketemu mereka sama player-player lagi-lagi dari dua tim Vietnam. Terkena out satu player, pelontar sudah didamage oleh Bagau, rasa menjatuhkan diri sendiri. Trongcong lagi-lagi eliminasi mereka. Iya, dan ini on point-nya kenapa? Karena walaupun pelontar lu mengkena down-kan diri lu sendiri ya, Iya. tapi itu bisa memulangkan satu tim andai tim lu itu masih ada yang hidup gitu. Kecuali kalau dia tadi tersisa satu orang dan dia mencoba untuk ngelontarkan diri dia sendiri, itu bakal dimaki-maki sih harusnya sama temen-temennya satu tim. Maki-makinya gimana Baby Bun dalam bahasa Vietnamnya? Aduh, gue harus belajar dulu sih. Menurut Bung Surya gimana? Kan Bung Surya kan harusnya bisa bahasa semua gitu kan. Aku Meksiko sih. Oke, nanti kita bahas lagi. Kita pantau dulu aja yang mana player-player dari tim ST atau Soundtrack kali ini bakalan coba untuk ngedamage aja, di mana Reza For You juga sudah berhasil dijatuhkan di bagian depan sana, tapi juga masih berhasil Reza di revive. Ada
push mungkin yang akan dilakukan. Itu bahaya secara posisi player dari tim Indonesia yang berada di bagian depan sana, mana mereka hanya memanfaatkan satu pohon aja. Di damage lagi di sini masih bakalan diarahkan Naim dengan satu hit car-nya berhasil menjatuhkan satu orang. Reza kali ini harus kehilangan teman baiknya, masih bersembunyi aja di balik satu glual. Sementara Asep for you juga bakalan lari ngibrit menuju ke arah circle tentunya Baby Moon. Oke, dan kali ini tadi ada satu pergerakan yang cukup bagus ya dari teman-teman FT, di mana tadi Wakpeo berhasil memanfaatkan patahan-patahan dan dia mencoba untuk ngebres ke arah depan. Dan walaupun memang sebenarnya dari teman-teman Indonesia tuh sangat-sangat susah untuk di knockdown karena masih ada obstacle yang masih bisa untuk dimainkan juga, walaupun tadi ada satu pohon dengan 2 orang cukup riskan juga sih. But it's okay, totally okay. Kita bisa lihat di sini, wah ternyata ada Devino FU yang bermain, tapi wajahnya Randa MKS kali ini. Iya, aku ngelihat itu kok Randa tuh orangnya. Tapi Randa sedang Iya. bermain di FFML ya, sedang bermain di situ Iya. dia. Tadi kan kita sudah Berarti infoin ini- kalau Randa digantiin gitu. Tapi setahu aku nih yang bermain itu Mr. Tosek gitu. Tapi kenapa di Iya. sini Devino? Cadangan ya? mungkin. Mungkin cadangan, Oh iya, cadangan. bisa jadi. Oke. Mungkin Tapi cadangan. kali ini Kita balik lagi dulu aja. Oke, Dari tim ternyata Rapai. Rapainya, yes, dipulangkan. Bang Bung Surya silakan. Iya, dari tim Rapai salah satu tim pertama tim Indonesia yang harus tereliminasi karena dari catatan yang aku miliki 3 tim pertama itu semuanya tim Vietnam, kemudian tim Rapai menyusul itu adalah tim Indonesia pertama yang harus tereliminate, dan tim KL juga lagi Ken Loa dari Vietnam juga harus eliminate di rank ke-8. Menyisakan 7 tim di mana 5 diantaranya adalah tim Indonesia. Begitu kuatnya player-player dari tim Indonesia bermain di Battle Royale ini. Ya, dimana juga kalau gua rasa di sini harusnya kita akuin juga bahwa Indonesia memang cukup kuat untuk di area Battle Royale-nya kali ini, dan Iya. itu bisa menjadi bukti kuat juga di mana tadi ada teman-teman dari Indonesia kita yang sudah berhasil untuk ngantongin dan ngebungkus banyak banget kill untuk di pertama. Banyak Dan sih. kali ini kita bakal lihat Iya. ada satu tim juga yang harusnya cukup kuat dari Indonesia yang bisa aku mention, ini teman-teman dari DN ya kalau nggak salah ya, DN, dimana mereka pengambilan posisinya cukup tepat. Dia mengambil area high ground atas dan memanfaatkan segala obstacle yang ada, dan mereka sadar diri bahwa terlalu tricky banget apabila mereka terlalu lama karena beresiko adanya tim-tim yang bakal kami memutuskan untuk naik. Itu adalah suatu keputusan yang bijak. Tapi kali ini Kruger FU berhasil untuk mendapatkan satu can kali ini Bung Surya. Iya, Aldi TV tadi dengan menggunakan sniper dari bagian atas itu mematikan sekali, mana beberapa player sempat dia jatuhkan juga, dan agak sedikit sulit posisi dari tim ST atau Soundtrack di mana mereka menjadi incaran beberapa player, tetapi ditarik mundur oleh tim Tifa yang mana mereka harus fokus juga ke bagian belakang karena mungkin mereka sudah melihat pergerakan ada pelontar yang belum digunakan oleh player juga di sini. KitKat masih cukup pede dengan menggunakan baretanya. Seorang KitKat berhasil menjatuhkan tim For You, dan Kesu kali ini harus tumbang begitu saja di rank ke-7 Baby Embun. Yoi, dan kali ini ternyata teman-teman Tifa Aduh, kita mampu satu orang. mengalahkan tapi wow. Aldi TV dengan jarak dekat menggunakan bareta berhasil mendapatkan satu player. DN Deal Gaming berhasil terjatuh oleh Playzone dia tadi. Dari Soundtrack kali ini masih tertahan di luar posisi mereka walaupun ada di dalam off cycle, tetapi rumah elit itu sayangnya nggak masuk lagi ke dalam zona ini. Tersisa beberapa tim saja yang mana 6 tim ini harus semuanya masuk ke dalam zona. Kalau kita ngelihat dari mapnya ini Baby Moon nggak ada satupun tim yang berada di dalam circle, meskipun memang ada beberapa obstacle kayak batu di situ masih ada, Sutet juga masih ada, tetapi nggak ada tim yang mau coba lebih cepat duluan atau tim pertama masuk ke dalam circle. Dan kita bakal pantau aja dulu di sini mana dari tim Heo hanya menyisakan Caca Cia akankah berhasil masuk ke dalam zona, dan itu dia BreFU terjatuh oleh Playzone. Wang Peo juga sini bakal coba pop-up beberapa peluang ngebuka jalur, dan harus terjatuh juga Sitter dengan 7 kill meninggalkan 2 player yang terjatuh di luar Playzone sana. Ical kali ini cukup pede dengan menggunakan double vector, tapi satu temannya di bagian belakang itu juga sudah harus knock out. 5 tim tersisa kali ini. Wang Peo lagi-lagi bakalan coba masuk ke dalam zona dengan tidak memiliki glue wall lagi. Ini apa yang akan dia lakukan? KitKat nyayur dengan menggunakan baretanya, nice sekali 8 kill. KitKat harus terjatuh. Kopral Jono Heyo pun tereliminasi di rank ke-5. Masih ada kesempatan untuk seorang Jono merevive seorang KitKat.
tetapi secara posisi ya mereka berada di posisi low ground walaupun secara resource nggak begitu kuat dari tim ST. Soundtrack juga sudah harus tumbang aja di rank keempat. KitKat masih cukup ganas, matilah meninggal Siter di rank ketiga aja. Dua tim tersisa Indonesia versus Vietnam di late game 2 lawan 2. Kali ini Baby Moon masih masuk, satu orang lagi di bagian bawah, satu hit lagi misklik mungkin yang dilakukan oleh seorang KitKat. Itu dia terjatuh oleh playzone satu player dan FU harus eliminate dua-duanya di luar playzone. Buyah kali ini untuk tim Siter. Oke, ini dia Buya yang sudah diperoleh oleh teman-teman Kopral